Halo, halo Bu Feli serta semuanya. Sekarang kami mau jalan ke mana? Ke Halte Busway untuk menuju ke katedral. Sini ada saya, ada dia. Kita tunggu kedatangan kami di sana ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Marcel Gunawan. Hari ini saya bersama Romodeo akan membicarakan alasan hidup membiara. Apa kabar Romodeo? Baik, Iya, baik ya. sehat ya hari ini? Sehat, baik. Iya. Eh, Kira-kira sudah berapa lama nih Romodeo hidup membiara atau memutuskan menjadi Romo nih? Saya dengar-dengar sih baru tahun ini ya. Ya, betul. Saya baru ditabiskan pada bulan Februari yang lalu. Ya, tapi kalau hidup membiara dalam arti frater, itu berarti saya masuk Serikat Yesus itu mulai tahun 2010. 13 tahun ya. Ya, Eh, Romodeo sendiri itu berasal dari komunitas atau kongregasi mana? ya, saya berasal dari Ordo Serikat Yesus, ya, atau biasa dikenal Jesuit. Itu asalnya dari mana Romodeo? Itu asalnya pendirinya eh, bernama Ignatius Loyola. Ya, dia orang Bas Spanyol. Eh, lalu berkembang menjadi ordo yang kita kenal Serikat Yesus. Eh, Apa sih yang mendorong Romodeo untuk memilih hidup selibat untuk memutuskan akhirnya untuk menjadi Romo atau meninggalkan duniawi ya, fokus terhadap aktivitas rohani itu apa kira-kira? Yang mendorong saya tentu saja sebetulnya pengalaman pribadi yang kalau disimpulkan ya saya punya pengalaman atau merasa dalam permenungan saya bahwa saya dicintai oleh Tuhan. Nah, pengalaman itu yang mendorong saya untuk ingin juga membagikan cinta yang sama kepada orang-orang di sekitar saya, begitu ya. Nah, itu yang saya kira mendorong saya untuk mau menjadi imam ya, hidup selibat sebagai biarawan begitu. Oke. Eh, Bagaimana Romodeo merasa komitmen Romo ini terhadap hidup religius mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Tentu saja saya mengalami pendidikan yang cukup panjang ya, dan di situ dalam pendidikan itu dididik bagaimana misalnya kita tiap pagi misalnya ada doa meditasi ya, lalu ekaristi setiap hari misalnya begitu ya, lalu kebiasaan untuk menulis refleksi ya, merenung, membaca kitab suci ya. Nah itu kan lalu menjadi kebiasaan yang bertumbuh gitu ya. Kebiasaan doa berdevosi itu eh, mendekatkan diri relasi dengan Tuhan, itu yang mempengaruhi hidup saya lalu eh, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari begitu ya. Juga pengalaman saya dididik untuk pelayanan ya di tengah umat, mengajar agama ya, katekese gitu. Nah itu kan sesuatu yang sudah saya mulai atau dididik sejak frater gitu. Itu yang mempengaruhi saya kira. Eh, Apa saja nih yang udah Romo capai atau bentuk kontribusi dalam komunitas sekarang? Kontribusi ya, ya saya sebetulnya karena baru sungguh-sungguh berkarya sebagai imam sejak Februari yang lalu, mungkin belum banyak ya, belum banyak yang bisa. Tapi ya saya merasa bahwa hidup saya itu adalah eh, ya melayani Tuhan ya dan melayani umat begitu. Maka ya sebagai frater pun saya sudah melayani sebetulnya, dan sebagai
sebagai romo sekarang lebih lagi dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi, ya saya melayani begitu ya. Tapi kalau sebesar apa ya mungkin biar umat aja yang menilai ya. Kalau kita ya ya pokoknya melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan gembira hati ya. Bagaimana pandangan Romo Deo tentang keseimbangan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari? Kehidupan rohani dan sehari-hari saya kira itu sebuah dua hal yang saling berkaitan. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa memisahkan antara doa dan hidup sehari-hari. Mungkin waktunya memang harus disediakan khusus kapan doa, kapan bekerja ya. Tapi dua hal ini sebenarnya saling melengkapi gitu. Saya berdoa agar saya punya kekuatan ya untuk dapat melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tapi juga pelayanan saya dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi bahan-bahan doa saya ya. Sehingga doa-doa saya tidak kering tapi sungguh-sungguh berdasarkan dari pengalaman pribadi sehari-hari. Nah, begitu. Bagaimana Romo mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan religius? Karena kita saja nih ya yang tidak terikat dengan komitmen rohani itu kadang suka terpancing gitu untuk membuat kesalahan atau membuat dosa, apalagi Romo gitu yang harus terikat dengan komitmen religius. Bagaimana cara Romo untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti itu? Komitmen religius itu yang kau maksud mungkin secara umum adalah kaul ya. Kita sebagai imam itu punya kaul ketaatan, kaul kemiskinan, dan kaul kemurnian. Nah, tantangan tentu saja ada dan banyak ya. Tapi ya sekali lagi kita sudah dididik ya sedemikian panjang dalam perjalanan itu pendidikan yang sungguh-sungguh intens ya. Kita didampingi secara personal dengan latihan-latihan yang dibuat dalam pendidikan itu ya. Yang kedua ya komitmen. Komitmen itu yang harus dipegang semua hal ya, tidak hanya menjadi imam, hidup berumah tangga, seorang pelajar ya, itu semua ada komitmen. Tanpa komitmen kita tidak bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam menjalani hidup. Pasti ada komitmen. Lalu terakhir yang ketiga saya kira relasi dengan Tuhan itu yang saya kira menguatkan. Kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, kita tidak punya kekuatan mungkin untuk menghadapi tantangan-tantangan. Apa yang Romo harapkan dari komunitas ini dan apa yang Romo sudah siapkan untuk komunitas ini ke depannya? Komunitas apa? Katedral? KJ boleh atau? Ya kalau saya di katedral tentu saja saya berharap saya bisa melayani dengan sungguh-sungguh ya di sini. Saya juga imam baru, saya juga merasa banyak harus belajar dari Romo Kepala, dari umat juga. Saya kira saya justru mendapatkan banyak hal ketika saya melayani di tengah-tengah umat daripada apa yang saya berikan kepada mereka. Saya kira itu. Apakah pernah Romo mengalami kekhawatiran terkait hidup selibat? Tentu saja pernah ya, karena dalam pendidikan itu justru kita selalu ditantang apakah sungguh-sungguh mau jadi imam atau tidak gitu. Bahkan disuruh memikirkan mungkin kalau tidak jadi imam lalu mau apa. Jadi kekhawatiran itu tentu saja ada dalam masa-masa tertentu ya. Jadi tidak sekarang tapi dalam masa pendidikan saya pernah mengalami hal itu ya. Tapi ya sekali lagi ketika dorongan dari dalam diri dan tuntunan Tuhan melalui pendamping imam-imam senior ya, saya merasa bahwa itu menguatkan saya dan membuat saya tidak khawatir lagi. Dengan mantap, dengan pasti saya mau menjalani hidup sebagai seorang imam. Sebenarnya sekian aja pertanyaannya ya. Mungkin untuk penutup ya, bisa kata-kata untuk hari ini disampaikan ke kamera gitu ya. Baik ya. Baik untuk teman-teman muda ya khususnya, mari
mari kita hidup dalam gereja dengan berbagai peluang yang terbuka dalam pelayanan di gereja ya. Mulai dari kita setelah komuni pertama itu ada misdinan, ada putri sakristi ya, lalu ada orang muda Katolik ya, lalu ada kelompok-kelompok orang muda yang bisa kalian libati ya. Itu semua saya harap bisa mengembangkan kita ya, tapi juga bisa menjadi sarana kita untuk melayani sesama ya. Itu saja. Saya kira dari situ muncullah benih-benih panggilan dalam hidup kita, dan semoga itu membuat Anda semua terpanggil untuk melayani ya, apapun itu, khususnya kalau mau jadi imam ya. Mari bergabung dengan kami ya. Terima kasih Romo untuk kesempatannya pada hari ini ya. Kami bersama tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang udah diluangkan ya buat kami ya. Jadi ya mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan ya, atau bisa menjadi pandangan baru gitu untuk teman-teman yang menonton di rumah ataupun di sekolah. Sekian dari saya dan Romo Deo, kami pamit undur diri. Mari.